Di konten kali ini saya akan sedikit bernostalgia yang mana di era tahun 90-an film ini sangat menarik untuk ditonton. Dan di sepanjang film kalian akan disuguhkan dengan penuh ketegangan dan penuh emosi. Film ini berjudul Speed yang dirilis pada tahun 1994 dan disutradarai oleh John DeBone, juga dibintangi oleh aktor-aktor ternama diantaranya Keanu Reeves yang sekarang dikenal dengan nama John Wick, Dennis Hopper, Sandra Bullock, dan didukung oleh pemain-pemain lainnya. Oke lah, daripada berlama-lama langsung saja ke intinya. Seperti biasa, saya mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pria paruh baya yang sedang melakukan sesuatu di sebuah gedung. Tak lama kemudian datanglah seorang penjaga dan menanyakan keberadaannya di sana. Pria paruh baya itu menjawab kalau dia adalah seorang teknisi. Karena di ruangan itu tidak sembarangan orang yang bisa masuk, akhirnya si penjaga itu menanyakan surat perintahnya. Di saat dia akan memberikan selembaran kertas kepada si penjaga, tiba-tiba pria itu menusuk telinganya penjaga dengan menggunakan pisau. Ternyata pria itu sebelumnya sudah memasang bom di sebuah lift, tujuannya untuk menyandera korban yang ada di dalam lift. Pria tersebut meminta uang sebanyak $3 juta sebagai tebusannya. Jika tidak, maka rem darurat akan diledakkan pada lift tersebut. Para polisi hanya diberi waktu 1 jam untuk menyiapkan uangnya. Di sini ada seorang komandan yang bernama Mac menugaskan anggotanya yang bernama Jack Craven dan Harry untuk memeriksa bom tersebut. Namun mereka tidak dapat menjinakkannya karena itu terlalu rumit. Waktu pun terus berlalu. Kini sang komandan pun semakin panik dan ia memerintahkan kepada anggotanya untuk menyiapkan uang itu. Di sini Jack tidak kehabisan akal. Dia mencari kabel seling dan mengaitkannya pada lift tersebut. Merasa dipermainkan, pria itu langsung meledakkan bomnya. Beruntung lift tertahan oleh potongan besi dan para sandera berhasil dikeluarkannya. Tak sampai di sini, kemudian Jack merasa bahwa pria itu tidak jauh dari TKP dan benar saja dia pun berada di sebuah lift. Di sini baku hantam pun terjadi. Pria itu adalah penjahat yang jenius dan juga tangguh. Dia menyandera Harry sebelum akhirnya dia melarikan diri. Banyak jebakan bom yang dipasang oleh pria tersebut. Jack, Harry, dan petugas lainnya diberi sebuah penghargaan atas misi penyelamatan warga sipil. Di waktu yang bersamaan, pria itu melihatnya di sebuah tayangan stasiun televisi. Di keesokan harinya, Jack datang di sebuah kafe. Di sana ia bertemu dengan temannya yang bernama Bob. Dia adalah seorang supir bus kota. Tak lama kemudian Bob keluar dan mengendarai busnya. Tiba-tiba saja bus itu meledak hebat. Di saat yang bersamaan terdengar suara telepon yang berdering. Ternyata dalang dari semua itu adalah pria paruh baya tersebut. Pria yang belum diketahui identitasnya itu merasa kesal kepada Jack karena ia telah berkali-kali menggagalkan aksinya untuk mendapatkan sejumlah uang. Dan ini adalah sebuah peringatan kepada Jack. I invested myself in it and setting up that elevator job. Understand the kind of commitment that I have. Dan kini pria tersebut mempunyai rencana baru. Dia sudah menyiapkan bom pada sebuah bus yang dimana jika bus itu melaju pada kecepatan 50 km per jam, maka bomnya akan aktif. Jika kecepatannya kurang dari 50 km per jam, maka bomnya akan meledak. It blows up. Kemudian apa yang akan kamu lakukan, Jack? Tanya si pria tersebut. Tentu saja Jack menjawab, aku hanya ingin tahu di mana bus itu berada. Kemudian pria itu memberitahunya. Di sini pria itu memberitahu aturan mainnya, yaitu jangan sampai ada yang keluar dari bus tersebut. Jika dilanggar maka bomnya akan diledakkannya. Dan di sini Jack diperintahkan untuk segera menyiapkan uang sekitar $3,7 juta tepat pada pukul jam 11 siang. Bus yang dimaksud adalah bus yang bernomor 2525 yang menuju pusat kota. Jack berusaha mengejar bus itu untuk memperingati supirnya yang bernama Sam. Dengan sebuah tumpangan mobil, Jack berusaha masuk ke dalam untuk memandu mereka semua. Terlihat di sini bom sudah aktif. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Annie.
Ia merasa tidak terima dengan perbuatan Jack karena dianggap menakuti para penumpang yang lain. Di sini Jack menjelaskan situasinya kepada semua orang yang berada di sana dan mengatakan bahwa dia adalah seorang polisi. Tak diduga ada seorang kriminal yang menodongkan senjata kepada Jack. Dia mengira bahwa Jack akan menangkapnya. Saat mencoba diamankan, secara tidak sengaja pistol itu menembak Sam yang sedang mengemudi. Karena hal itu, Sam terluka parah. Kemudian Annie mengambil alih kemudi dan Jack meminta bala bantuan. Keadaan semakin menegangkan setelah bus mulai memasuki keramaian. Tidak ada pilihan bagi mereka dan mereka menabrak apa saja yang ada di sana guna mempertahankan kecepatannya. Kemudian Komandan Mac tiba dengan sebuah helikopter. Dia memandu Jack ke sebuah jalan tol yang tidak terpakai. Di sana Komandan Mac beserta kru mencoba untuk menyelamatkan para sandera. Namun Jack teringat dengan konsekuensinya jika melanggar aturan. Gimana kok si bomber itu bisa tahu? Sebut saja pria jahat itu namanya Bomber ya. Karena selama ini Bomber mengawasi Jack dari siaran berita yang ada di televisi. Akhirnya Bomber angkat bicara. Dia mempertanyakan kesepakatan penumpang yang tidak boleh keluar. Dengan sedikit negosiasi, akhirnya Bomber mengizinkan supir yang terluka untuk dievakuasi. Salah satu penumpang yang ketakutan mencoba untuk melarikan diri. Bomber yang melihat, ia langsung meledakkan salah satu bomnya dan penumpang itu tewas. Kemudian di sini masalah baru pun muncul. Komandan Mac mengira jalan tol itu sudah rampung dibangun. Ternyata informasi yang dia terima salah. Jalan tol itu terputus pada ketinggian 15 meter. Dengan feelingnya, Jack memerintahkan Annie untuk melaju. Annie dan yang lainnya tidak yakin akan hal itu. Untung saja busnya berhasil melewati celah itu. Akhirnya, Jack memandu Annie untuk pergi menuju bandara. Dengan begitu, mobil bus bebas berputar di landasan pacu. Bomber yang memperhatikan kini menelpon kembali. Dia meminta Jack untuk berbicara pada komandannya perihal sejumlah uang yang dia minta. Di sini Jack memutar otaknya dan berinisiatif menjinakkan bomnya. Di saat yang bersamaan, tim kepolisian berhasil mendapatkan identitas bomber yang sebenarnya. Siapakah dia sebenarnya? Dia adalah Howard Payne, mantan penjinak bom di kepolisian Atlanta. Lokasinya sudah diketahui dan kini dia sedang diburu oleh para polisi. Namun sayangnya ternyata lokasi itu adalah jebakan yang sudah disiapkan. Rumah itu pun meledak. Harry dan anggota yang lainnya tak terselamatkan. Di sisi lain terlihat Jack yang sedang menjinakkan bom nyaris terlindas bus itu. Dengan bantuan para penumpang, Jack berhasil diselamatkan. Hal itu menimbulkan masalah baru, di mana tangki bensin bocor dan mulai mengurasnya. Berita kematian Harry juga disampaikan langsung oleh Bomber. Hal itu membuat Jack merasa sangat kesal dan marah karena sahabatnya tewas. Bomber juga menagih kembali janjinya dan meminta polisi untuk menaruh uangnya pada tempat sampah yang terletak di perempatan Pershing Square, yang mana lokasi dia berada sekarang. Akhirnya Jack mulai menyadari sesuatu, bahwa Bomber selama ini tidak mengawasinya lewat siaran berita, melainkan kamera yang disembunyikan pada bus itu. Komandan yang mengetahui itu segera meminta wartawan di bandara untuk menangkap sinyal UFF dari rekaman kamera tersebut dan membuat rekaman palsu untuk menipu Bomber. Kesempatan itu mereka gunakan untuk mengevakuasi para korban. Semua berhasil diselamatkan kecuali Jack dan Annie. Mereka akan menyetel bus itu agar terus melaju dengan sendirinya. Jack dan Annie pun berhasil keluar. Sayangnya bus itu berbelok dan menabrak unit pesawat.
Para polisi kini mulai menjebak Bomber di perempatan Pershing Square. Saat itu Bomber mulai menyadari bahwa kameranya telah dimanipulasi. Tidak kehabisan akal, kini dia mencari mangsa baru untuk dijadikan sandranya. Jack dan yang lainnya menunggu Bomber keluar yang akan mengambil uangnya. Mengejutkannya, pelacak telah mengindikasikan uang itu telah diambil, padahal Bomber sama sekali tidak terlihat. Saat diperiksa, ternyata tempat sampah itu terhubung dengan gorong-gorong yang ada di bawahnya. Jack yang tahu akan hal itu langsung turun dan mengejarnya. Dan sandera tersebut adalah Annie. Dengan tubuhnya dipenuhi bom sambil membawa uang yang dia minta. Si Bomber itu membawa Annie menuju MRT yang ia bajak dan memborgolnya di sana. Jack mengejar MRT itu dan ketegangan pun terjadi di sini. Singkat cerita, terjadilah perkelahian di atas gerbong. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Jack mengalahkan si tua bangka itu. Bom pun berhasil dijinakkan oleh si Jack, namun tangan Annie yang terborgol membuatnya terjebak di sana, sedangkan MRT terus melaju dengan kencang tanpa seorang masinis. Kereta itu pun tidak bisa dihentikan karena sudah rusak. Di sini Jack tidak mau meninggalkan Annie seorang diri. Akhirnya mereka berdua pasrah. MRT terus melaju menabrak beberapa konstruksi dan menerobos ke tengah kota karena untuk jalur MRT sendiri masih belum selesai. Beruntung mereka berdua selamat dari kejadian maut itu, dan film pun selesai.